Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di perjalanan virtual versi Om Uban. Kali ini saya mau mengajak kalian berjalan-jalan virtual lagi dari Lumajang ke Bogor. Kita akan naik bis Pandawa 87 kelas sleeper yang berangkat langsung dari Banyuwangi. Di perjalanan ini, kita bakal bedah langsung fasilitas apa saja yang masih tersedia dan bagaimana kondisinya di tahun 2026. Selain itu, kita juga akan mereview servis makannya sampai menghitung total waktu tempuh untuk bisa sampai ke tujuan akhir di daerah Bogor. Buat yang penasaran, ikuti terus perjalanan saya sampai habis ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam seperti ini teman-teman. Jadi jadwal keberangkatan di Pandawa dari Lumajang ke Bogor itu sekitar jam 12.30 atau jam setengah 1 siang, dan titik keberangkatannya itu di depan kantor DPRD Kabupaten Lumajang. Dan gue beli tiketnya itu dari agen Mitra Abadi Dwika Travel teman-teman. Jadi kalian bisa cari dan harganya itu lebih murah daripada di aplikasi loh teman-teman. Luar biasa ya, sekitar 20.000 sampai ya 20.000 lah ya. Nanti kita akan berangkat dengan menggunakan bis sleeper dari Pandawa 87. Informasi pertama yang ingin saya sampaikan adalah harga tiket bis sleeper Pandawa 87 dari Lumajang ke Bogor itu dibanderol dengan harga Rp570.000. Dengan tarif yang sudah menembus angka setengah juta lebih ini, kira-kira sebanding nggak ya dengan apa yang akan kita dapatkan sepanjang perjalanan? Jadwal keberangkatan bis memang jam setengah 1 siang, tapi bis baru tiba di Lumajang jam setengah 2 siang. Ketika masuk ke dalam bisnya, kita diberikan kantong plastik hitam buat naruh alas kaki kita. Sebelum ke fasilitas seatnya, kita lihat ada apa saja di dalam bisnya. Di bagian belakang, seperti pada umumnya bis malam, tersedia dispenser, ruang merokok, dan juga toilet. Sayangnya dalam perjalanan kali ini, toiletnya tidak dalam keadaan yang bagus untuk saya ambil videonya, demi kenyamanan kita bersama. Dan pintunya juga seperti agak sulit untuk dibuka. Kondisi bis sudah cukup penuh ketika saya masuk ke dalam bisnya. Jadi kita langsung saja ke tempat duduk 2C. Dalam kapsul seat 2C ini, kita akan dipinjamkan bantal dan selimut dengan motif khas Pandawa 87. Nuansa wewayangan ya. Lalu di bagian atas ada desain AC, lampu, dan port USB untuk ngecas ponsel kita khas interior Jetbus 3 milik karoseri Adiputro. Nah, sekarang kita beralih ke panel dekat kaca. Terdapat tombol reclining seat elektrik yang masih berfungsi, tombol kursi getar dan juga ini masih berfungsi, dan port USB yang ini juga masih berfungsi, dan lampu baca tambahan. Di ujung depan sisi sebelah kaca ada satu buah cup holder yang berguna sekali ketika kalian membuat minuman gelas di dalam bis. Lalu di ujung belakang sisi sebelah kaca ada bekas air purifier. Sayang sekali kondisi di seat 2C ini air purifiernya sudah hilang, sedangkan di seat lainnya ada yang sudah tidak berfungsi. Soal kebersihan kapsul seatnya, saya pikir ini masih perlu dan bisa ditingkatkan lagi. Meskipun seatnya tidak bisa direbahkan terlalu rata, tapi saya pikir desain dari seatnya ini sudah bisa membuat kita beristirahat di dalam bis selama perjalanan dengan nyaman. Oke, sekarang saya akan kasih lihat bagaimana posisi paling rebah dari seat Pandawa 87 kali ini. Sekarang kita rebahkan ya. Rebahkan seatnya. Tuh, jalannya cukup lambat. Kalau untuk rebah dia udah masih cukup cepat ya. Tapi ini udah nggak bisa rebah lagi teman-teman. Ini udah sisi paling mentoknya ya. Tapi ini udah bisa buat kita untuk beristirahat selama perjalanan kok, tenang aja.
bisnya dilengkapi dengan tirai untuk menjaga privasi dari masing-masing penumpang. Terlebih lagi jika kalian sungkan untuk bertemu dengan penjual asongan. Ya, benar sekali, di beberapa titik keberangkatan ada penjual asongan yang kerap kali naik ke dalam bis. Tahu betul tahu kiri ramba sapi ramba. Tahu ramba sapi ramba tahu. Satu hal lagi yang sangat disayangkan, AVOD atau layar Android dari bis ini tidak semuanya bisa digunakan. Contohnya di seat 2C ini, layarnya akan stuck di logo Android seperti ini, sedangkan di seat lainnya ada yang masih berfungsi tapi banyak juga yang sudah tidak bisa digunakan. Semoga ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi manajemen Pandawa 87. Di dalam perjalanan kali ini, Pandawa 87 juga memberikan snack untuk penumpangnya. Berikut ini adalah isi dari kantong snack yang disediakan oleh Pandawa 87. Selepas dari Pasuruan dan Gempol, bis ini tidak masuk Surabaya teman-teman, melainkan langsung masuk ke tol Jombang dan terus menuju rumah makan Titin yang ada di Caruban. Sepertinya memang sudah tidak ada penumpang lagi di Surabaya. Ini lumayan untuk menghemat waktu karena biasanya di Medaeng lalu lintas cukup ramai. Nah, ini dia servis makan di rumah makan Titin. Seperti biasanya, rumah makan Titin ini pada jam-jam seperti ini pasti sangat ramai ya teman-teman. Ada yang singgah dari bis akap, ada yang dari travel, dan ada juga yang dari bis pariwisata. Untuk menu makanannya standar sekali dengan masakan khasnya yaitu ayam lodo. Tapi kali ini saya ambil menu ikannya. Kalau soal rasanya, saya pikir rasanya memang masih enak untuk dinikmati. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah kenyamanan dalam menikmati waktu istirahat ini. Ini dia unit Pandawa 87 dengan nickname Pfizer yang mengantarkan saya kali ini dari Lumajang ke Bogor yang berkelir warna hijau seperti ini. Pada bodi bisnya ada keterangan sasis yang digunakan untuk bis ini yaitu Mercedes-Benz OH1626 Sleeper. Sekitar jam 7 kurang 15 malam, bis kembali diberangkatkan. Setelah capek bekerja seharian, lalu makan malam yang lumayan enak, kini saatnya bagi saya untuk beristirahat. Tapi sebelum beristirahat, saya akan menyalakan GPS terlebih dahulu untuk memantau kecepatan rata-rata dari bis ini. Nantinya kita akan lihat setelah beberapa kilometer berapa kecepatan rata-rata dari bis ini. Setelah menempuh jarak sekitar 57 km, kita memperoleh data kecepatan maksimal bis ini adalah 97 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-ratanya adalah 87 km per jam. Sebuah kecepatan yang biasa digunakan oleh kebanyakan bis malam. Tidak terlalu lambat, tapi juga tidak terlalu kencang. Pas untuk membuat penumpang bisa beristirahat di dalam bis. Sayangnya bagi saya, lampu tidurnya berwarna biru. Mungkin ini pendapat pribadi saya saja. Saya agak kurang nyaman dengan lampu warna ini. Oke, sekarang waktunya tidur. Setelah dari Pasar Rebo, bis tidak masuk lagi ke jalan tol. Dia akan terus menyusuri jalan biasa menuju daerah Bogor. Tidak terasa sekitar jam 5.40 kita sudah tiba di Jalan Raya Bogor. Saya memilih untuk berhenti di sini sekalian menunaikan ibadah sholat subuh. Karena jika saya teruskan sampai Bubulak mungkin akan habis waktu subuhnya. Jadi waktu tempuh yang dibutuhkan dari Lumajang ke Bogor oleh bis Pandawa 87 kali ini adalah sekitar 16 jam. Bagaimana menurut kalian? Dengan segala hal yang perlu kita maklumi dari bis ini,
Dengan harga Rp570.000, apakah bis ini masih layak untuk menjadi pilihan kalian dari Lumajang ke Jakarta dan Bogor? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu teman-teman video saya kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.